Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guard bagian ke-104. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Huang Xiang sangat gembira ketika mempelajari teknik alkimia hebat dari Ye Yunfei. Dengan bimbingan langsung, ia perlahan mampu memurnikan pil menggunakan beberapa kuali sekaligus. Sementara itu di Akademi Penjaga, kabar tentang kekuatan Ye Yunfei menyebar luas. Su Qingluo merasa bangga sekaligus khawatir setelah mengetahui keberaniannya menantang klan Xiao. Banyak pihak mulai memandangnya sebagai ancaman. Di sisi lain Ye Yunfei terus berlatih keras di Menara Pantom, memperkuat roda totem 9 istana dan teknik jiwanya hingga kekuatannya melonjak. Ketika kompetisi peringkat mahasiswa baru dimulai, ia dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya, membuat namanya semakin mengguncang seluruh akademi. Selain Ye Yunfei dan Feng Yunao, beberapa trainee baru lainnya juga menunjukkan performa yang luar biasa. Di antara para peserta itu terdapat seorang pemuda dengan ekspresi acuh tak acuh. Ia mengenakan pakaian dari rami dan sandal jerami, sementara di tangannya tergenggam sebuah pisau panjang yang setengah patah. Pemuda itu bernama Du Guhuan. Dalam setiap pertempuran yang ia jalani, ia selalu menang hanya dengan satu gerakan. Ia tidak pernah menggunakan langkah kedua. Kemampuan berpedangnya sangat sederhana dan hanya memiliki satu ciri khas, yaitu kecepatan yang luar biasa, bahkan lebih cepat dari kilat. Gerakannya begitu cepat hingga tak dapat dilihat oleh mata telanjang. Bila pedangnya hanya berkilat sesaat, dan pada saat berikutnya lawan sudah terkena serangannya. Prinsip yang menjadi inti dari ilmu pedangnya adalah bahwa dalam dunia seni bela diri, kecepatan merupakan satu-satunya cara untuk menembus pertahanan. Kemampuan pedang Du Guhuan sangat ekstrim karena sepenuhnya menekankan kemenangan dengan satu langkah menentukan tanpa memberi ruang untuk mundur. Jika serangan pertama tidak mampu memenangkan pertarungan dan ia mencoba langkah kedua, maka semangat tak terkalahkan dalam teknik tersebut akan hilang sehingga sangat sulit baginya untuk menang lagi. Ye Yunfei langsung menyadari tipu daya di balik teknik pedang itu. Selain Du Guhuan, ada pula seorang gadis kecil bernama Wenzi yang membuat banyak orang takjub. Usianya paling banter sekitar 14 atau 15 tahun. Penampilannya lembut dan cantik sehingga membuat siapapun mudah menyukainya. Namun di atas ring, ia selalu tersenyum manis dan membuat lawan-lawannya merasa aman secara semu. Begitu pertarungan dimulai dan ia bergerak, sikapnya langsung berubah drastis. Ia seolah berubah menjadi Tyrannosaurus Rex humanoid yang ganas, menyerbu langsung ke arah lawannya dan memukuli mereka dengan brutal. Bahkan para ahli bela diri di tingkat akhir alam kondensasi pun tidak berdaya melawannya. Selama pertempuran berlangsung, awan kabut keemasan akan keluar dari tubuh Wenzi. Kabut emas ini memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap kerusakan. Setiap serangan lawan yang menyentuh kabut itu langsung melemah seketika. Pada saat yang sama, daya serang kabut emas tersebut juga sangat mengerikan. Ketika dipadukan dengan tinju dan tendangan Wenzi, kekuatan yang dihasilkan menjadi sangat dahsyat. Ye Yunfei menatap kabut keemasan yang memancar dari tubuh Wenzi dengan rasa takjub dan segera menyadari bahwa itu merupakan intisari dari Tai Tiangang. Ternyata tubuh Wenzi telah menyatu dengan masa esensi Tai Tiangang, yang merupakan salah satu harta karun paling langka di dunia. Bahkan Ye Yunfei pun merasa iri melihatnya. Tubuh Wenzi telah sepenuhnya mengintegrasikan sejumlah besar esensi Tai Tiangang sehingga membuatnya jauh lebih kuat dibandingkan sebagian besar fisik istimewa di dunia. Bahkan True Phoenix Psyche milik Xiao Hui kemungkinan tidak sebaik miliknya. Namun Ye Yunfei juga menyadari bahwa Wenzi tampaknya belum mengetahui cara menggunakan esensi Tai Tiangang secara sepenuhnya. Jika ia memahami cara memanfaatkannya dengan benar, kekuatan tempurnya setidaknya bisa meningkat 10 kali lipat. Ye Yunfei terus menatap kabut emas di tubuh Wenzi sambil menghela napas pelan. Hal lain yang juga mengejutkan Ye Yunfei adalah penampilan Qin An. Di arena, Qin An menunjukkan kekuatan tempur yang sangat menakjubkan. Sebagian besar pertarungannya dimenangkan hanya dengan satu gerakan. Bahkan ketika menghadapi murid baru yang berada di tahap akhir alam kondensasi, Qin An mampu mengalahkan mereka hanya dalam satu atau dua gerakan. Dari pengamatan singkat, Ye Yunfei langsung memahami bahwa Qin An telah berhasil menembus ke tahap awal alam pembentukan fondasi. Tidak mengherankan jika kekuatan tempurnya begitu luar biasa. Terobosan yang dimiliki oleh tubuh roh surgawi memang jauh lebih cepat dibandingkan para praktisi bela diri biasa. Konstitusi tersebut memang sangat istimewa.
Meskipun Qin An berusaha sekuat tenaga menyembunyikan tingkat kekuatan spiritualnya yang sebenarnya, Ye Yunfei dapat langsung mengetahuinya. Di arena, Qin An melemparkan lawannya yang berada di alam kondensasi sejati tingkat akhir hingga terpental hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Setelah itu, ia tiba-tiba berbalik dan menatap tajam ke arah Ye Yunfei. Tatapan itu penuh dengan provokasi. Ia menatap Ye Yunfei dengan mata dipenuhi niat membunuh dan menyampaikan bahwa ia sedang menunggu Ye Yunfei. Melihat sikap itu, Ye Yunfei menyadari bahwa setelah Qin An berhasil menembus tahap awal alam pendirian fondasi, ia tampaknya tidak lagi berniat untuk bersembunyi. Ye Yunfei hanya tersenyum dingin. Ia tentu tahu bahwa Qin An selama ini menunggu waktu yang tepat untuk bangkit dan membalas dendam. Bagaimanapun juga, keluarga Qin dari Kota Bulan Bulat telah musnah sepenuhnya karena dirinya. Permusuhan berdarah itu tidak mungkin dilupakan oleh Qin An. Namun Ye Yunfei menepis provokasi itu dengan sikap meremehkan. Dalam pikirannya, Qin An yang baru berada di tahap awal alam pendirian fondasi terlalu terburu-buru jika ingin segera membalas dendam. Dengan kekuatan tempur Ye Yunfei saat ini, ia bisa dengan mudah membunuh kultivator tahap awal alam pendirian fondasi. Kompetisi pun terus berlanjut. Pada ronde kelima, Yuan Dayong dan Wu Heishan sama-sama tereliminasi. Namun mengingat kekuatan mereka, hasil itu memang sudah bisa diperkirakan. Di sisi lain, Xiao Hui justru menjadi semakin kuat seiring semakin banyaknya pertarungan yang ia jalani. Penampilannya menarik perhatian banyak orang. Tetua Dongfang terlihat sangat gembira dan berulang kali bersorak memuji muridnya. Setelah melalui berbagai babak eliminasi, akhirnya kompetisi memasuki 10 besar final. Ye Yunfei, Feng Yunao, Qin An, Du Guhuan, Wen Zi, Xiao Hui, serta 4 siswa baru lainnya yang berada pada tahap akhir alam kondensasi berhasil masuk ke dalam kompetisi 10 besar untuk memperebutkan peringkat tertinggi. Diaken yang bertugas melakukan pengundian kemudian mengumumkan bahwa kompetisi 10 besar final masih akan menggunakan sistem eliminasi. Kompetisi akan berlangsung dalam 2 putaran dengan lawan ditentukan melalui pengundian. Pada babak pertama, setiap peserta memiliki 3 kesempatan bertanding. Jika seseorang kalah 2 kali dari 3 kesempatan itu, maka ia akan tereliminasi. Pada babak pertama ini 5 orang akan tersingkir. Setelah itu, babak kedua akan menjadi turnamen final yang diikuti oleh 5 peserta tersisa. Setelah pengumuman tersebut, Diaken itu mulai memanggil para peserta menuju arena masing-masing. Ia menyebutkan bahwa di arena pertama Feng Yunao akan menghadapi Qin Xing, sementara di arena kedua Ye Yunfei akan menghadapi Du Guhuan. Pertandingan berlangsung secara bersamaan di 5 arena. Di arena kedua, Du Guhuan menatap Ye Yunfei dengan waspada. Ia telah mengamati kemampuan bertarung Ye Yunfei sebelumnya dan mengetahui bahwa Ye Yunfei adalah lawan yang sangat kuat dan tak terduga. Ia menyatakan tekadnya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan itu. Meskipun tingkat kekuatan spiritualnya hanya berada di tahap menengah alam kondensasi, kemampuan pedangnya merupakan senjata yang membuatnya sangat berbahaya. Namun Ye Yunfei berdiri dengan tenang, kedua tangannya di belakang punggung. Ia melirik Du Guhuan dengan sikap santai dan menyatakan bahwa pertarungan itu sebenarnya tidak ada gunanya karena Du Guhuan bukanlah tandingannya. Ye Yunfei kemudian menjelaskan bahwa kemampuan pedang Du Guhuan terlalu ekstrim. Teknik tersebut memusatkan seluruh energi dan semangat pada satu serangan sehingga mengambil risiko yang sangat besar. Tidak ada jalan mundur. Jika serangan pertama gagal, maka kekalahan hampir pasti terjadi. Karena seluruh energi telah digunakan dalam serangan pertama, seorang ahli yang terampil bahkan dapat membunuhnya dengan mudah pada gerakan kedua. Oleh karena itu, jika Du Guhuan bertemu dengan ahli sejati, menggunakan teknik pedang seperti itu sama saja dengan bunuh diri. Mendengar penjelasan itu, Du Guhuan terkejut. Setelah terdiam sejenak, ia mengangguk setuju. Ia mengakui bahwa meskipun teknik pedangnya tampak hebat, sebenarnya memiliki kelemahan yang sangat besar. Sikap jujur tersebut membuat Ye Yunfei merasa sedikit terkejut. Meskipun Du Guhuan tampak arogan di permukaan, ternyata ia memiliki sisi yang sangat jujur, yang membuat Ye Yunfei mulai menyukainya. Ye Yunfei kemudian menyatakan bahwa sebenarnya Du Guhuan memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang. Namun teknik yang sedang ia latih saat ini terlalu ekstrim dan tidak baik untuk perkembangan jangka panjangnya. Pada saat itu, para penonton yang berada di sekitar arena kedua mulai merasa heran karena kedua petarung itu tampak seperti sedang mengobrol dengan santai di tengah pertandingan. Du Guhuan menjelaskan bahwa teknik pedang itu telah diajarkan oleh gurunya sejak kecil dan ia telah berlatih lebih dari 10 tahun untuk mencapai kekuatan seperti sekarang. Karena itu ia khawatir akan sulit beradaptasi jika harus mempelajari gaya pedang yang berbeda.
Mendengar hal tersebut, Ye Yunfei berpikir sejenak lalu menyebutkan bahwa ia sebenarnya memiliki sebuah teknik pedang bernama 1000 pedang mutlak. Teknik itu memiliki konsep yang mirip dengan teknik pedang Du Guhuan karena sama-sama menekankan integrasi tubuh, energi, dan jiwa ke dalam teknik pedang, tetapi tidak bersifat ekstrim. Teknik 1000 pedang mutlak dimulai dengan membangun kekuatan sejak serangan pertama, kemudian secara bertahap meningkatkan kekuatannya dengan setiap serangan berikutnya. Jika seseorang mampu melancarkan serangan terakhir, yaitu serangan ke-1000, maka ia dapat membunuh semua musuh di dunia. Mendengar penjelasan itu, mata Du Guhuan langsung menyipit. Ia menatap Ye Yunfei dengan sangat serius, tanpa sangat terkejut ketika menyadari bahwa teknik pedang seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Ia kemudian menanyakan dengan penuh keterkejutan mengenai teknik pedang 1000 bilah tersebut. Ye Yunfei mengangguk dengan tenang. Baginya, hal tersebut memang wajar. Ia pernah menjadi kaisar langit, sehingga wawasan dan pengetahuannya jauh melampaui Du Guhuan. Di antara sekian banyak teknik bela diri yang pernah ia kumpulkan, terdapat sebuah teknik pedang tingkat tinggi bernama 1000 pedang mutlak. Teknik ini ia peroleh dari seorang tetua sekte besar. Sekte super tersebut bernama Sekte Pemujaan Pedang, sebuah sekte kuno yang terkenal di seluruh dunia karena kehebatan ilmu pedangnya. Pada masa lalu, Ye Yunfei pernah bertaruh dengan seorang tetua dari Sekte Pemujaan Pedang. Keduanya sepakat untuk mempertaruhkan teknik bela diri unggulan masing-masing. Dalam taruhan itu sang tetua kalah, sehingga Ye Yunfei akhirnya memperoleh teknik pedang 1000 absolut tersebut. Namun karena Ye Yunfei sebenarnya lebih menyukai ilmu pedang lain, ia tidak pernah benar-benar berlatih jurus 1000 pedang mutlak itu. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Du Guhuan terdiam beberapa saat. Tiba-tiba ia berlutut di depan Ye Yunfei. Dengan sikap penuh tekad, ia menyatakan bahwa ia mengakui Ye Yunfei sebagai tuannya dan bersedia mengikutinya mulai saat itu. Ia memohon agar Ye Yunfei mengajarinya teknik pedang 1000 pukulan. Pemandangan ini membuat semua orang yang menyaksikan pertandingan menjadi sangat terkejut. Mereka bahkan belum mulai bertarung, tetapi Du Guhuan justru tiba-tiba berlutut di hadapan lawannya. Ye Yunfei sendiri juga sedikit terkejut melihat tindakan tersebut. Du Guhuan kemudian menjelaskan bahwa teknik pedang 1000 bilah sangat cocok baginya. Ia merasa jika melewatkan kesempatan untuk mempelajarinya, ia akan menyesal seumur hidup. Dengan sikap yang sangat tegas, Du Guhuan bahkan bersumpah bahwa mulai saat itu ia akan mengikuti Ye Yunfei selamanya dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ia tetap berlutut dan menolak untuk bangkit. Ye Yunfei menatapnya sekilas lalu dengan santai menanyakan apakah ia benar-benar yakin. Dalam pandangan Ye Yunfei, Du Guhuan memang seorang jenius ilmu pedang. Jika ia berjalan di jalur yang benar, di masa depan ia pasti akan menjadi seorang ahli pedang yang hebat. Memiliki seorang ahli pedang yang bersedia mengikutinya tentu bukan hal buruk bagi Ye Yunfei. Mendengar pertanyaan itu, Du Guhuan segera mengangguk dengan tegas, menegaskan keyakinannya. Melihat keteguhan hatinya, Ye Yunfei akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Ia menyatakan bahwa ia bersedia mewariskan teknik 1000 pedang kepada Du Guhuan. Ia juga memintanya untuk bangun, serta mengatakan bahwa sebenarnya tidak perlu memanggilnya sebagai tuan. Mendengar persetujuan itu, Du Guhuan sangat gembira dan langsung berdiri. Ia kemudian dengan keras menyatakan bahwa ia mengakui kekalahan dalam pertandingan tersebut. Setelah itu Ye Yunfei melompat turun dari panggung. Sebenarnya, jika Du Guhuan benar-benar bertarung melawan Ye Yunfei, ia pasti akan kalah. Pada saat yang sama, pertandingan di 3 dari 4 arena lainnya juga telah berakhir. Baik Feng Yunao maupun Qin An dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Hanya di arena kelima pertarungan masih berlangsung sengit. Di panggung nomor 5, Xiao Hui bertemu dengan Wen Zi. Keduanya adalah gadis muda yang sangat cantik, dan yang lebih menarik lagi, keduanya memiliki kekuatan tempur yang sangat luar biasa. Dari tubuh mungil Xiao Hui muncul bayangan Phoenix sejati. Kekuatan spiritual di dalam tubuhnya tampak sangat besar dan seolah tidak ada batasnya, bahkan semakin kuat setiap kali ia bertarung. Sementara itu, Wen Zi melepaskan esensi Tai Tiangang dari tubuhnya, membuat kekuatan tempurnya menjadi sangat menakjubkan. Di atas panggung, kedua gadis itu saling bertukar pukulan sambil berteriak dan menjerit. Pertarungan mereka berlangsung sangat sengit dan seru. Pertarungan antara dua gadis cantik itu juga menarik perhatian sebagian besar siswa laki-laki di arena. Sorak-sorai, teriakan penyemangat, napas takjub, dan berbagai suara gaduh memenuhi seluruh arena hingga mencapai langit. Suasana menjadi sangat meriah. Bahkan para petinggi akademi pun memperhatikan pertarungan itu dengan saksama dan berulang kali mengungkapkan kekaguman mereka.
Ye Yunfei sendiri beberapa kali melirik ke arah pertarungan tersebut. Setelah mengamatinya sejenak, ia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala sambil menghela napas. Dalam penilaiannya, dengan kekuatan gabungan yang dimiliki kedua gadis itu, akan sangat sulit menentukan siapa pemenangnya. Benar saja, tanpa disadari keduanya telah bertukar lebih dari 100 jurus. Tubuh mereka sudah basah kuyup oleh keringat. Namun yang membuat semua orang terkejut, kedua gadis cantik itu justru semakin bersemangat saat bertarung. Seluruh ring bahkan bergetar hebat dan hampir roboh akibat pertarungan mereka. Melihat situasi tersebut, Dekan Shangguan tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan keras agar pertarungan dihentikan. Ia menyatakan bahwa hasil pertandingan dinyatakan seri dan kedua pihak dianggap memenangkan pertarungan itu. Ia memerintahkan mereka untuk segera berhenti. Dekan You juga segera menambahkan dengan nada gugup bahwa kedua gadis tersebut adalah jenius luar biasa, sehingga jika terjadi sesuatu pada salah satu dari mereka, akademi akan mengalami kerugian besar. Kedua dekan tersebut memang sangat menghargai bakat Yuan Xiaohui dan Wen Zi. Wen Zi tampak sangat tidak puas ketika pertarungan dihentikan. Ia bergumam dengan nada kesal karena merasa pertarungan itu sedang berada di puncak keseruannya tetapi justru dipaksa berhenti. Ia bahkan sempat mengajak Xiaohui untuk melanjutkan pertarungan dan bertarung dengan sungguh-sungguh. Namun melihat sifat Wen Zi yang sangat agresif, Yuan Xiaohui hanya bisa tersenyum pahit dan mengajaknya untuk mematuhi keputusan Dekan Shangguan. Akhirnya Wen Zi mengalah dan melompat turun dari panggung dengan wajah kesal, masih tampak sangat tidak puas. Kompetisi pun kembali dilanjutkan. Dalam babak ini setiap peserta memiliki 3 kesempatan bertanding. Pada kesempatan kedua, Ye Yunfei menghadapi seorang kultivator di tahap akhir alam kondensasi. Tanpa banyak usaha, Ye Yunfei hanya mengangkat tangannya dan melepaskan satu serangan telapak tangan yang langsung membuat lawannya terpental. Pertarungan itu berakhir dalam waktu kurang dari 1 detik. Pada kesempatan ketiga, Ye Yunfei kembali naik ke arena dan ternyata bertemu Wen Zi. Ketika melihat Ye Yunfei, mata Wen Zi langsung berbinar. Ia mengakui bahwa ia telah lama mengamati Ye Yunfei dan menganggapnya sebagai lawan yang pantas. Ia terlihat sangat bersemangat, seolah akhirnya menemukan lawan yang bisa membuatnya bertarung dengan sungguh-sungguh. Ia bahkan menyatakan bahwa Ye Yunfei telah menjadi bintang di antara para trainee baru akhir-akhir ini. Menurutnya, jika ia berhasil mengalahkan Ye Yunfei, semua kehormatan yang dimiliki Ye Yunfei akan menjadi miliknya. Ia bahkan membayangkan bahwa setelah mengalahkan Ye Yunfei, ia akan dapat berjalan dengan penuh kebanggaan. Dengan penuh semangat ia mendesak Ye Yunfei untuk segera bertarung dengannya. Melihat sikap Wen Zi yang begitu percaya diri, Ye Yunfei hanya tertawa kecil dan bertanya apakah ia benar-benar yakin bisa mengalahkannya. Wen Zi menyatakan bahwa satu-satunya keahlian Ye Yunfei hanyalah kekuatan fisik, sedangkan jika berbicara tentang kekuatan, ia merasa dirinya tidak lebih lemah dari Ye Yunfei. Karena itu ia sangat yakin dapat mengalahkannya. Tak lama kemudian Wen Zi tidak dapat menahan diri lagi dan langsung menyerang lebih dulu. Ia mengangkat tinju kecilnya dan melancarkan pukulan ke arah Ye Yunfei. Dalam sekejap, kabut keemasan menyembur keluar dari tinjunya dan menyelimutinya. Tekanan energi yang sangat mengerikan langsung menyapu ke arah Ye Yunfei dan menekannya. Dampak dari tekanan itu membuat pakaian Ye Yunfei berkibar hebat dan mengeluarkan suara gemerisi keras. Ye Yunfei merasakan aura penekan dari kabut emas tersebut dan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Ia menyadari bahwa esensi Tai Tiangang memang pantas mendapatkan reputasi besarnya. Namun ia juga tahu bahwa meskipun Wen Zi telah mengintegrasikan esensi Tai Tiangang ke dalam tubuhnya, ia sebenarnya belum tahu cara menggunakannya dengan benar. Jika Wen Zi benar-benar memahami cara memanfaatkannya, kekuatan tempurnya setidaknya akan meningkat 10 kali lipat. Menghadapi serangan itu, Ye Yunfei hanya menggunakan teknik gerakannya untuk sedikit berputar ke samping dan dengan mudah menghindarinya. Wen Zi adalah gadis yang nakal namun polos, seperti selembar kertas putih. Ye Yunfei bahkan merasa cukup menyukainya. Oleh karena itu, ia sebenarnya tidak berniat mengambil tindakan serius terhadapnya. Bagaimanapun juga, berbagai teknik bela diri milik Ye Yunfei sangat berbahaya dan dapat dengan mudah melukai orang lain jika digunakan dengan sungguh-sungguh. Wen Zi menatap Ye Yunfei dengan penuh semangat dan menyatakan bahwa ia ingin melihat berapa lama Ye Yunfei mampu terus menghindar. Dengan momentum yang sangat kuat, gadis itu langsung menyerbu ke arah Ye Yunfei sambil mengacungkan tinjunya. Teknik tinju yang ia gunakan sangat kuat dan berat. Setiap pukulan yang ia layangkan membuat energi spiritual melonjak liar dan menyebabkan ruang di sekitar mereka bergetar. Ye Yunfei memperhatikan serangan itu dengan tenang. Ia merasakan bahwa setiap pukulan Wen Zi diperkuat oleh esensi Tai Tiangang yang berada di tubuhnya.
Intisari tersebut benar-benar selegendaris seperti yang dikatakan orang-orang karena mampu memperkuat semua jenis energi. Setiap kali Wenzi melayangkan pukulan, esensi Tai Tiangang meningkatkan kekuatannya setidaknya 5 kali lipat. Melihat hal itu, Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Pada kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei pernah bertemu dengan seorang ahli yang memiliki esensi Tai Tiangang dan pernah menyaksikan kekuatannya secara langsung. Namun karena saat itu ia dan ahli tersebut tidak sependapat, Ye Yunfei tidak pernah memiliki kesempatan untuk mempelajari kekuatan itu dengan saksama. Ia tidak pernah menyangka bahwa dalam kehidupan ini ia akan melihatnya lagi. Wenzi terus menyerang tanpa henti. Gadis itu bagaikan Tyrannosaurus Rex humanoid yang mengejar Ye Yunfei ke seluruh arena. Namun Ye Yunfei mengaktifkan teknik gerakan jubah bayangan surgawi, membuat kecepatannya meningkat 10 kali lipat. Gerakannya menjadi sangat cepat sehingga Wenzi bahkan tidak mampu menyentuh ujung pakaiannya. Setelah beberapa saat, Wenzi mulai kehilangan kesabaran. Ia merasa kesal karena Ye Yunfei hanya terus menghindar tanpa melawan. Dengan nada kesal ia memanggil Ye Yunfei dan menuntutnya untuk berhenti bersembunyi. Dalam pandangannya, tidak ada yang istimewa dari hanya menghindar seperti itu. Mendengar itu Ye Yunfei tertawa ringan dan bertanya apakah Wenzi benar-benar ingin bertarung dengannya. Melihat sikap gadis itu, Ye Yunfei tiba-tiba teringat pada Long Yingning dari sekte Tianyuan. Kedua gadis tersebut memiliki kepribadian yang agak mirip. Walaupun tampak sangat cantik, keduanya sebenarnya cukup kasar dan berani. Wenzi kembali memarahi Ye Yunfei dan menuntutnya berhenti menghindar. Menurutnya, jika Ye Yunfei memang benar-benar hebat, maka ia harus bertarung secara langsung. Mendengar itu Ye Yunfei akhirnya mengangguk. Ia berhenti bergerak dan berdiri diam di tempatnya. Melihat Ye Yunfei benar-benar berhenti menghindar, Wenzi sangat gembira. Tanpa ragu ia mengepalkan tinjunya dan menyerbu ke depan. Tinju kecilnya meledak dengan kekuatan yang sangat mengerikan dan langsung menghantam ke arah tubuh Ye Yunfei. Ye Yunfei menanggapi serangan itu dengan santai. Ia hanya membalas dengan satu pukulan tanpa menggunakan teknik khusus apapun. Kedua tinju itu bertabrakan keras di udara. Hasilnya ternyata seimbang. Wenzi tidak berhenti di situ. Ia berteriak bahwa ia ingin melihat berapa banyak pukulan yang bisa ditahan Ye Yunfei. Setelah itu ia terus melayangkan pukulan demi pukulan dengan kecepatan luar biasa. Tinju-tinjunya bergerak seperti kilat, menyerang Ye Yunfei dari berbagai arah. Setiap pukulan sangat kuat hingga angin yang dihasilkannya menderu dan mengguncang seluruh arena seperti gempa bumi. Energi mengerikan yang dipancarkan Wenzi membuat banyak orang di sekitar arena terkejut dan berdecak kagum. Namun Ye Yunfei tetap tenang. Ia hanya meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan menggunakan satu tangan lainnya untuk menangkis semua serangan Wenzi. Suara benturan keras terus terdengar ketika tinju mereka saling beradu. Keduanya tampak sama kuat, tetapi siapapun yang memperhatikan dengan saksama dapat melihat bahwa Ye Yunfei sebenarnya lebih unggul. Wenzi bahkan harus menggunakan kedua tangannya sekaligus, tubuhnya sudah basah kuyup oleh keringat. Sebaliknya, Ye Yunfei masih berdiri santai dengan satu tangan di belakang punggungnya, tampak tenang dan seolah masih memiliki banyak tenaga tersisa. Akhirnya Wenzi berhenti. Ia menyadari bahwa kekuatan Ye Yunfei ternyata lebih besar darinya. Dengan nada kesal ia menyatakan bahwa ia tidak ingin bertarung lagi. Ye Yunfei tertawa dan bertanya apakah itu berarti Wenzi mengakui kekalahan. Namun Wenzi justru bersikap sebaliknya. Ia mengatakan bahwa Ye Yunfei sudah dewasa dan seharusnya mengalah padanya. Ia bahkan menyarankan agar pertarungan itu dianggap sebagai kekalahan Ye Yunfei saja. Ye Yunfei langsung menggelengkan kepala. Ia tidak menganggap dirinya kalah. Wenzi kemudian mengeluh bahwa dirinya masih gadis muda, sehingga Ye Yunfei seharusnya tidak memperdebatkan hal seperti itu dengannya. Ia bahkan bercanda bahwa jika Ye Yunfei membiarkannya menang di ronde ini, ia mungkin akan mempertimbangkan untuk memberi Ye Yunfei kesempatan untuk lebih dekat dengannya dan mengejarnya. Dengan sikap penuh percaya diri, ia memuji dirinya sendiri sebagai gadis yang cantik dan awet muda. Tanpa memberi Ye Yunfei kesempatan untuk menjawab, Wenzi langsung membuat keputusan sendiri. Ia dengan keras mengumumkan kepada semua orang bahwa ia memenangkan ronde tersebut. Setelah itu ia segera berbalik dan meninggalkan arena dengan cepat tanpa menoleh ke belakang, seolah-olah takut Ye Yunfei akan berubah pikiran. Melihat kejadian itu, Ye Yunfei hanya bisa terdiam sejenak. Ia kemudian menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit dan akhirnya memilih untuk tidak memperdebatkannya. Bagaimanapun juga, sulit berdebat dengan seorang gadis kecil. Para siswa yang menonton dari sekitar arena juga tercengang melihat kejadian itu.
Bahkan para petinggi akademi hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut menyaksikan sandiwara tersebut. Akhirnya kompetisi 10 besar pun berakhir. 6 orang berhasil masuk ke 5 besar, yaitu Ye Yunfei, Feng Yunao, Qin An, Du Guhuan, Wen Zi, dan Xiao Hui. Keenam orang ini menunjukkan penampilan yang sangat luar biasa sepanjang kompetisi. Setelah berdiskusi beberapa saat, para petinggi akademi merasa enggan menyingkirkan salah satu dari mereka. Walaupun semua orang tahu bahwa Wen Zi sebenarnya kalah dalam pertarungan melawan Ye Yunfei, mereka tidak tega mengumumkan eliminasi terhadap gadis yang baru berusia 14 atau 15 tahun itu. Akhirnya Dekan Shangguan mengumumkan dengan lantang bahwa keenam peserta tersebut semuanya memenuhi syarat untuk memasuki kolam naga surgawi dan berlatih di sana selama 3 hari. Setelah itu ia menyatakan bahwa kompetisi kini memasuki tahap akhir, yaitu perebutan 3 besar. Pertandingan 5 besar akan berlangsung di arena pertama. Pertandingan pertama mempertemukan Yuan Xiaohui dengan Qin An. Diaken yang bertugas mengundi mengumumkannya dengan suara keras. Sesaat kemudian sosok Qin An melesat ke arena nomor 1 seperti kilat. Ia mengenakan pakaian ungu dan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Rambutnya berkibar bebas meskipun tidak ada angin, memancarkan aura dingin dan acuh tak acuh. Sikap itu seolah menunjukkan bahwa ia telah kembali menjadi jenius yang dulu dikenal di kota bulan bulat ketika pertama kali membangkitkan tubuh roh surgawinya. Tak lama kemudian Xiao Hui juga naik ke atas panggung. Namun sebelum Xiao Hui sempat berdiri dengan mantap, Qin An sudah bergerak. Sebuah pedang panjang berwarna merah darah muncul di tangannya dan ia langsung menerjang ke depan. Cahaya pedang merah darah yang tajam dan menakutkan beruntung menebas ke arah Xiao Hui. Melihat itu, Ye Yunfei memperhatikan dengan saksama. Ia segera menyadari bahwa Qin An ternyata telah menguasai 2 bagian teknik pedang sekaligus, dan teknik tersebut bersifat sangat dominan. Dalam hati Ye Yunfei menyimpulkan bahwa Qin An kemungkinan besar telah memperoleh kesempatan besar dalam kultivasinya. Meskipun serangan Qin An sangat dominan, Xiao Hui tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Tiba-tiba terdengar jeritan Phoenix yang tajam. Bayangan burung Phoenix sejati muncul dari tubuh mungil Xiao Hui dan terbang ke langit. Xiao Hui menepukkan kedua tangannya dan kobaran api menyembur dari telapak tangannya, berubah menjadi burung Phoenix api yang menghadang energi pedang merah darah Qin An. Setelah fisik Phoenix sejati miliknya diaktifkan, kekuatan tempur Xiao Hui meningkat drastis dalam waktu singkat, bahkan meningkat beberapa kali lipat. Namun setelah mengamati beberapa gerakan, Ye Yunfei segera menyadari bahwa Xiao Hui bukanlah tandingan Qin An. Fisik Phoenix sejati milik Xiao Hui baru saja diaktifkan beberapa hari sehingga ia belum sepenuhnya beradaptasi. Sementara itu tubuh roh surgawi milik Qin An telah aktif sejak lama. Selain itu Qin An juga telah mencapai tahap awal alam pendirian fondasi. Benar saja, tidak lama kemudian Xiao Hui mulai terdesak dan terus mundur. Wajahnya menjadi pucat. Akhirnya ia menghentikan pertarungan dan dengan tegas mengakui kekalahan. Ia melompat turun dari panggung dan kembali ke sisi Ye Yunfei. Ye Yunfei segera menenangkannya dan menjelaskan bahwa fisik Phoenix sejati miliknya baru saja aktif sehingga ia belum sepenuhnya beradaptasi. Ketika suatu hari Xiao Hui mampu melepaskan kekuatan sejati dari garis keturunan Phoenix, kekuatannya bahkan akan melampaui Qin An. Mendengar itu Xiao Hui mengangguk dan mengatakan bahwa ia tidak akan patah semangat. Pertandingan kedua kemudian diumumkan oleh Diaken. Kali ini Wen Zi akan menghadapi Du Guhuan. Dalam hati Ye Yunfei menilai bahwa kekuatan tempur Wen Zi dan Du Guhuan sebenarnya hampir sama. Namun teknik pedang Du Guhuan memiliki kelemahan, sedangkan Wen Zi memiliki esensi Tai Tiangang yang secara otomatis akan melindungi tuannya pada saat-saat kritis. Oleh karena itu Ye Yunfei memperkirakan bahwa Wen Zi kemungkinan besar akan menang. Di arena, Du Guhuan langsung melancarkan serangan pedang yang sangat cepat dan menakutkan. Wen Zi tampak sedikit bingung dan tidak tahu bagaimana harus bertahan. Namun pada saat yang paling kritis, esensi Tai Tiangang di tubuhnya muncul dan memblokir pedang patah milik Du Guhuan. Meskipun selamat, Wen Zi tetap ketakutan menghadapi kemampuan pedang Du Guhuan hingga wajahnya menjadi pucat. Karena serangan pertama Du Guhuan tidak berhasil, ia langsung mengakui kekalahan. Ia tahu bahwa teknik pedangnya akan semakin melemah setiap kali ia menyerang. Jika serangan pertama sudah gagal, maka serangan berikutnya tidak ada artinya lagi. Akhirnya pertandingan berikutnya diumumkan. Kali ini Ye Yunfei akan menghadapi Qin An. Mendengar itu Ye Yunfei sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa pada akhirnya ia benar-benar akan bertemu dengan musuh lamanya di arena. Di sisi lain Qin An sudah melompat ke atas panggung.
Ia menatap Ye Yunfei dengan tajam dan dengan suara penuh kebencian menyatakan bahwa ia telah lama menantikan pertarungan ini. Ye Yunfei melangkah perlahan menuju arena. Langkahnya tenang, dan tatapannya tanpa acuh tak acuh ketika ia menatap Qin An. Ia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun, seolah kehadiran Qin An tidak berarti apa-apa baginya. Di hadapannya, Qin An memandangnya dengan tatapan penuh kebencian. Sejak dari wilayah timur hingga tiba di Akademi Penjaga, Ye Yunfei selalu menjadi pusat perhatian. Hal itu membuat Qin An semakin dipenuhi amarah. Dengan gigi terkatup rapat dan mata yang dipenuhi dendam, ia menyatakan bahwa semua itu akan berakhir mulai hari ini. Ia bersumpah bahwa ia akan menghancurkan Ye Yunfei untuk membalas dendam atas keluarga Qin dari kota bulan purnama. Mendengar kata-kata itu, Ye Yunfei hanya mencibir dingin. Wajahnya menunjukkan rasa jijik, seolah ia sama sekali tidak menganggap ancaman Qin An sebagai sesuatu yang layak diperhatikan. Qin An yang melihat sikap itu menjadi semakin marah. Ia meraung dengan keras, menyatakan bahwa sekarang ia akan memperlihatkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Pada saat berikutnya, ledakan energi spiritual yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Qin An. Tekanan spiritual itu langsung menyebar ke seluruh arena. Itu adalah tekanan spiritual dari seorang kultivator tahap awal alam pendirian fondasi. Sejak berhasil menembus tahap awal alam pendirian fondasi, Qin An sengaja bersikap rendah hati dan menyembunyikan kekuatannya. Ia menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkannya, terutama ketika bertemu Ye Yunfei. Ia ingin menciptakan tekanan mutlak dan menghancurkan Ye Yunfei di hadapan semua orang. Begitu tingkat kekuatan spiritual Qin An terungkap, seluruh arena bela diri langsung dipenuhi seruan takjub. Bagi seorang siswa baru, mampu menembus alam pendirian fondasi adalah bakat yang sangat langka. Bahkan para petinggi akademi, termasuk kedua dekan, mengangguk dengan ekspresi puas melihat pencapaian tersebut. Namun kejutan itu belum berakhir. Di tengah sorakan kagum dari kerumunan, 8 bayangan emas perlahan muncul di belakang Qin An. Bayangan-bayangan itu tampak seperti 8 naga emas yang melayang di udara. Cahaya emas yang menyilaukan terpancar dari tubuh Qin An, membuatnya tampak sangat heroik. 8 bayangan emas tersebut adalah 8 urat spiritual. Tubuh roh surgawi yang dimiliki Qin An berarti 8 meridian di dalam tubuhnya telah berubah menjadi meridian spiritual. Tubuh roh surgawi miliknya telah diaktifkan sejak lama dan terus berkembang semakin kuat. Kini ia mampu melepaskan kekuatan yang sangat besar. Pemandangan itu kembali memicu gelombang seruan takjub dari seluruh arena. Banyak orang memuji kehebatan tubuh roh surgawi tersebut. Para petinggi akademi bahkan terlihat sangat gembira. Bagi mereka, kemunculan seorang jenius seperti Qin An merupakan hal yang patut dirayakan. Mendengar semua pujian dan seruan kagum itu, Qin An merasa sangat puas. Ia tertawa keras dan kembali menatap Ye Yunfei dengan ekspresi penuh kesombongan. Dalam pandangannya, seorang jenius akan selalu menjadi jenius, sementara seorang semut akan tetap menjadi semut. Ia merasa bahwa sekarang Ye Yunfei akhirnya bisa melihat perbedaan di antara mereka. Namun Qin An tidak mengetahui satu hal penting. Sejak memasuki Akademi Penjaga, ia terus mengasingkan diri untuk berkultivasi sehingga tidak pernah mendengar kabar bahwa Ye Yunfei telah mengalahkan 4 kultivator tahap awal alam pendirian fondasi dari klan Xiao. Dalam pikirannya, tidak peduli sekuat apapun Ye Yunfei, mustahil baginya untuk menandingi seorang ahli alam pendirian fondasi. Ye Yunfei hanya memandangnya dengan ekspresi bosan. Ia bahkan tidak merasa perlu menjawab semua omong kosong itu. Melihat sikap Ye Yunfei yang tidak peduli, Qin An menjadi semakin marah. Ia menyatakan bahwa apapun yang dipikirkan Ye Yunfei tidak ada gunanya. Ia menyuruh Ye Yunfei bersiap untuk mati. Gelombang energi spiritual kembali meledak dari tubuhnya. Energi itu bergolak seperti gunung yang runtuh dan lautan yang meletus. Angin kencang bertiup di seluruh arena dan tanah pun bergetar hebat. Dengan kekuatan tahap awal alam pendirian fondasi yang digabungkan dengan tubuh roh surgawi, aura Qin An mencapai puncaknya. Namun tepat pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ye Yunfei tiba-tiba menjadi tidak sabar. Dalam sekejap ia melangkah maju dan muncul di samping Qin An seperti bayangan hantu. Tanpa menggunakan teknik khusus apapun, ia langsung melayangkan sebuah pukulan. Pukulan itu hanya mengandalkan kekuatan fisik murni yang mencapai jutaan pon. Udara di sekitar mereka bergetar hebat karena kekuatan pukulan tersebut. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga mengaktifkan teknik kekuatan jiwa satu pikiran menciptakan iblis. Dalam sekejap, sosok iblis yang mengerikan muncul di lautan jiwa Qin An dan langsung menerjang jiwa miliknya. Benturan keras terdengar.
Tanpa mampu melawan sedikit pun, tubuh Qin An langsung terpental seperti bola meriam dan menghantam tanah di luar arena. Pertarungan itu berakhir hanya dengan satu pukulan. Bagi Ye Yunfei, membunuh seseorang pada tahap awal alam pendirian fondasi hanyalah perkara satu gerakan saja. Tubuh roh surgawi Qin An sama sekali tidak berdaya di hadapannya. Hal itu karena Ye Yunfei memiliki garis keturunan ilahi kekacauan, yang jauh lebih unggul daripada tubuh roh surgawi. Oleh karena itu, dua keunggulan utama Qin An, yaitu tahap awal alam pendirian fondasi dan tubuh roh surgawi, tidak berarti apa-apa di hadapan Ye Yunfei. Ye Yunfei memandang Qin An yang tergeletak di tanah di luar arena dengan ekspresi tenang. Ia kemudian mengatakan dengan santai bahwa Qin An memang benar mengenai satu hal. Seorang jenius akan selalu menjadi jenius, sementara seekor semut akan tetap menjadi semut. Ia juga menambahkan bahwa Qin An seharusnya bersyukur karena pertarungan ini terjadi di arena Akademi Penjaga. Jika tidak, Qin An pasti sudah mati. Setelah mengatakan itu, Ye Yunfei melompat turun dari arena. Seluruh lapangan latihan langsung meledak oleh sorak-sorai. Banyak orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Beberapa bahkan mengakui bahwa sebelumnya mereka tidak percaya ketika mendengar kabar bahwa Ye Yunfei pernah mengalahkan 4 ahli alam pendirian fondasi dari klan Xiao. Namun setelah melihat pertarungan ini, mereka akhirnya percaya. Di antara kerumunan itu, Wu Heishan berteriak paling keras. Wajahnya memerah karena terlalu bersemangat saat memuji Ye Yunfei. Di sisi lain, Su Qingluo juga tampak sangat gembira dan bangga melihat kemenangan Ye Yunfei. Namun tidak semua orang merasa senang. Lu Tianyi yang berdiri di samping Su Qingluo menatap Ye Yunfei dengan tatapan penuh niat membunuh. Dalam hatinya ia bersumpah bahwa Ye Yunfei tidak akan hidup lama lagi. Sementara itu, kedua dekan akademi menghela napas kagum. Bagi mereka, sangat jarang melihat seseorang mampu melatih tubuh fisiknya hingga mencapai tingkat seperti yang dimiliki Ye Yunfei. Pertandingan kemudian dilanjutkan. Diaken yang bertugas mengundi dengan lantang mengumumkan pertandingan berikutnya, yaitu antara Feng Yunao dan Du Guhuan. Sebelum pertarungan dimulai, Ye Yunfei menasihati Du Guhuan bahwa ia bukan tandingan Feng Yunao dan sebaiknya langsung mengakui kekalahan. Du Guhuan mempercayai perkataan Ye Yunfei. Karena ia telah bersumpah untuk mengikuti Ye Yunfei selamanya, ia langsung menuruti saran tersebut dan tanpa ragu mengakui kekalahan. Pertandingan berikutnya mempertemukan Feng Yunao dengan Wen Zi. Kedua orang itu muncul di arena pada saat yang bersamaan. Feng Yunao menatap Wen Zi dengan dingin dan menyuruhnya pergi, mengatakan bahwa ia tidak ingin membuang waktunya. Namun Wen Zi yang pemarah langsung menyerbu ke depan seperti harimau kecil yang marah. Sayangnya, sebelum ia sempat mendekati Feng Yunao, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ekspresinya berubah drastis dan ia mundur beberapa langkah. Ternyata Feng Yunao telah menggunakan teknik kekuatan jiwa untuk menyerangnya. Tidak lama kemudian Feng Yunao melancarkan serangan telapak tangan. Sebuah telapak tangan energi spiritual raksasa terbentuk di udara, membesar seperti menutupi langit, lalu menghantam ke arah Wen Zi. Dalam keadaan terdesak, Wen Zi menjadi sangat marah dan menuduh Feng Yunao menggunakan teknik kekuatan jiwa yang tidak adil. Namun dalam beberapa gerakan saja, Wen Zi akhirnya terpukul keluar dari panggung. Ia sama sekali tidak mampu melawan teknik bela diri kekuatan jiwa milik Feng Yunao dan dengan cepat kalah. Tidak lama kemudian, Diaken kembali mengumumkan pertandingan berikutnya. Kali ini Ye Yunfei akan menghadapi Feng Yunao. Seketika seluruh lapangan latihan dipenuhi sorakan. Semua mata tertuju pada dua orang itu. Feng Yunao berasal dari Zhongzhou dan sudah lama terkenal sebagai anak ajaib di kalangan generasi muda. Ia juga berasal dari keluarga Feng Yun di Zhongzhou. Di Zhongzhou terdapat 3 keluarga besar yang tertutup, keluarga Su, keluarga Feng Yun, dan keluarga Xiao. Ketiga keluarga tersebut merupakan kekuatan besar di benua Tianxuan. Kekuatan mereka bahkan tidak kalah dari Akademi Penjaga. Karena itu, latar belakang Feng Yunao sangat luar biasa. Di sisi lain, Ye Yunfei sejak memasuki Akademi Penjaga selalu menjadi pusat perhatian di antara para siswa baru. Terutama setelah ia mengalahkan 4 ahli alam pendirian fondasi dari klan Xiao, namanya mengguncang seluruh akademi. Kini kedua jenius itu akhirnya akan bertemu di atas panggung yang sama. Semua orang tahu bahwa pertarungan paling seru dalam kompetisi peringkat mahasiswa baru ini akhirnya akan segera dimulai. Ye Yunfei dan Feng Yunao melompat ke arena pada saat yang bersamaan. Kedua sosok itu mendarat dengan ringan, lalu berdiri saling berhadapan. Tatapan mereka saling terkunci, dan meskipun tidak ada suara, ketegangan yang tak terlihat terasa jelas memenuhi udara di sekitar arena.
Feng Yunao memandang Ye Yunfei dengan tatapan meremehkan. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menyangka tempat terpencil, terbelakang, dan biadab seperti wilayah timur mampu melahirkan seorang talenta seperti Ye Yunfei. Dalam pandangannya, hal itu memang sangat langka. Namun baginya semua itu hanya sampai di sini saja. Feng Yunao dengan sombong menyatakan bahwa bertemu dengannya akan menjadi mimpi buruk bagi Ye Yunfei. Ia menegaskan bahwa tidak lama lagi Ye Yunfei akan menyadari bahwa dirinya yang disebut sebagai jenius dari wilayah timur sebenarnya hanyalah orang yang tidak berarti di hadapannya. Menurutnya, hanya Zhongzhou atau dataran tengah yang benar-benar menjadi tempat lahirnya para jenius sejati. Feng Yunao berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, berbicara panjang lebar dengan nada yang sangat arogan. Ia juga mengungkapkan bahwa ia mengetahui kekuatan terbesar Ye Yunfei adalah kekuatan fisik. Namun menurutnya, sebagian besar praktisi yang menempuh jalur penguatan tubuh biasanya berumur pendek. Mengembangkan kekuatan fisik selalu dianggap sebagai pilihan terakhir, dan semakin jauh seseorang berkembang dalam kultivasi, semakin tidak efektif kekuatan fisik dalam menentukan kemenangan atau kekalahan. Oleh karena itu, menurut Feng Yunao, meskipun kekuatan tempur Ye Yunfei saat ini terlihat sangat mengesankan, sebenarnya Ye Yunfei telah mencapai batasnya. Ia bahkan menambahkan bahwa hal ini menunjukkan mengapa wilayah timur selalu dianggap sebagai tempat terpencil dan terbelakang. Dalam pandangannya, Ye Yunfei sebagai jenius dari wilayah timur memiliki wawasan yang sempit, berpikiran picik, dan terlalu haus akan kesuksesan cepat. Fokus Ye Yunfei pada kekuatan fisik justru membatasi perkembangan masa depannya. Nada suara Feng Yunao terdengar penuh wibawa. Kata-katanya membuat banyak siswa di sekitar arena langsung bersorak. Sebagian besar dari mereka berasal dari Zhongzhou. Mereka dengan keras menyatakan bahwa Feng Yunao benar, dan bahwa hanya Zhongzhou yang mampu melahirkan jenius sejati. Mereka juga mendesak Feng Yunao untuk segera memberi pelajaran kepada Ye Yunfei, bahkan ada yang sudah yakin bahwa Feng Yunao pasti akan menang. Di tengah keributan itu, Ye Yunfei hanya memandang Feng Yunao dengan tenang. Baginya semua itu hanyalah omong kosong yang terlalu banyak. Feng Yunao yang mendengar tanggapan singkat itu langsung menajamkan pandangannya. Ia berteriak bahwa pertarungan ini akan memperlihatkan kepada Ye Yunfei seperti apa sebenarnya seorang jenius sejati. Pada saat berikutnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seluruh tubuh Feng Yunao tiba-tiba memancarkan cahaya seperti kaca dan giok. Setiap inci kulitnya bersinar dengan kilau seperti giok yang bening. Bahkan rambut, kuku, dan matanya berubah warna sepenuhnya. Seluruh sosoknya tampak seperti patung giok yang terbuat dari kristal, seolah-olah ia bukan lagi manusia yang terbuat dari daging dan darah. Tak lama kemudian, di belakang tubuhnya muncul sebuah bulan terang yang bersinar dengan cahaya lembut. Cahaya bulan itu memancarkan aura yang sejuk dan jernih. Melihat pemandangan itu, kerumunan di arena langsung gempar. Banyak orang menyadari bahwa itu adalah seni iblis berlapis bulan surgawi dari keluarga Feng Yun. Mereka bahkan tidak menyangka bahwa Feng Yunao ternyata telah menguasai seni iblis kuno legendaris tersebut. Banyak yang memuji keluarga Feng Yun sebagai keluarga kuno tertutup yang benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu kekuatan tertua di benua Tianxuan. Konon, begitu seni iblis berlapis bulan surgawi dilepaskan, penggunanya akan menjadi hampir tak terkalahkan. Seluruh lapangan latihan dipenuhi teriakan kaget. Bahkan para petinggi akademi yang melihat bulan terang di belakang Feng Yunao tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka. Dekan Shangguan menghela napas panjang dan mengungkapkan bahwa ia tidak pernah menyangka akan mendapat kehormatan untuk menyaksikan keterampilan magis legendaris seperti itu secara langsung. Dekan You juga mengangguk. Ia menjelaskan bahwa kemampuan iblis tersebut merupakan teknik warisan inti keluarga Feng Yun. Tidak sembarang orang dapat mempelajarinya tanpa persetujuan para tetua keluarga. Hal itu menunjukkan bahwa Feng Yunao kemungkinan besar merupakan salah satu anggota inti keluarga Feng Yun. Kemudian Dekan You bertanya kepada Dekan Shangguan mengenai siapa yang kemungkinan akan menang dalam pertarungan ini. Setelah berpikir sejenak, Dekan Shangguan menyatakan bahwa menurutnya Feng Yunao memiliki peluang lebih besar untuk menang. Ia menjelaskan bahwa kekuatan utama Ye Yunfei terletak pada kekuatan fisiknya yang mampu dengan mudah mengalahkan para ahli tahap awal alam pendirian fondasi. Namun Feng Yunao sendiri sudah berada pada tahap awal alam pendirian fondasi, dan dengan tambahan seni iblis berlapis bulan surgawi, ia kemungkinan bahkan mampu melawan ahli tahap akhir alam pendirian fondasi. Karena itu, menurutnya Ye Yunfei kemungkinan besar akan kalah. Dekan You mengangguk setuju dan menyatakan bahwa kekuatan seni iblis berlapis bulan surgawi memang terlalu besar. Teknik itu merupakan salah satu teknik kultivasi paling kuat di seluruh benua Tianxuan.
Namun Dekan Shangguan juga menambahkan bahwa sebenarnya siapa yang menang atau kalah bukanlah hal yang terlalu penting. Baik Feng Yunao maupun Ye Yunfei sudah memenuhi syarat untuk menjadi siswa unggulan akademi. Sementara itu di arena, Feng Yunao tertawa keras. Setelah menggunakan seni iblis berlapis bulan surgawi, suaranya berubah menjadi terdengar seperti logam yang dingin dan mekanis. Bulan terang di belakangnya memancarkan cahaya yang menerangi seluruh lapangan latihan. Tekanan energi yang sangat mengerikan terpancar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap seluruh arena mulai bergetar hebat. Angin badai mengamuk dan pasir serta batu berterbangan ke segala arah. Para siswa yang berdiri terlalu dekat bahkan terpental oleh gelombang energi tersebut dan jeritan terdengar di berbagai tempat. Momentum Feng Yunao kini telah mencapai puncaknya. Namun di tengah tekanan yang menakutkan itu, Ye Yunfei justru terlihat sedikit tidak sabar. Ia menyatakan dengan tenang bahwa kemampuan seperti itu sebenarnya sangat biasa dan tidak layak dipamerkan dengan cara seperti ini. Baginya semua itu terasa sangat membosankan. Pada saat berikutnya, sesuatu yang jauh lebih mengejutkan terjadi. Sebuah roda ilahi bercahaya tiba-tiba muncul di belakang Ye Yunfei. Roda tersebut memiliki 9 kompartemen, dan di dalam setiap kompartemen terdapat seekor makhluk ilahi yang memancarkan aura menakjubkan. Kesembilan makhluk suci itu tiba-tiba meraung ke langit secara bersamaan. Aura kuno yang sangat purba langsung menyelimuti seluruh tempat latihan. Semua orang di arena merasakan getaran yang berasal dari lubuk jiwa mereka. Rasa kagum dan ketundukan muncul secara alami. Beberapa siswa yang kekuatannya lebih lemah bahkan hampir berlutut dan membungkuk di hadapan 9 binatang suci di belakang Ye Yunfei. Pada saat yang sama, bulan terang di belakang Feng Yunao langsung hancur berkeping-keping. Seluruh cahaya bulan menghilang dalam sekejap. Kilauan giok di tubuh Feng Yunao juga langsung lenyap sepenuhnya, membuat tubuhnya kembali seperti semula. Feng Yunao terkena serangan balik yang sangat kuat. Ia memuntahkan darah berkali-kali, dan setiap tetesan darah membuat kekuatan hidupnya semakin melemah. Roda totem 9 istana milik Ye Yunfei jauh lebih kuat daripada seni iblis berlapis bulan surgawi. Di hadapan kekuatan itu, teknik legendaris keluarga Feng Yun sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Teknik tersebut langsung hancur. Feng Yunao menatap dengan wajah pucat penuh ketakutan ke arah 9 binatang suci di belakang Ye Yunfei. Ia tidak dapat memahami teknik macam apa yang baru saja ia lihat. Bukan hanya Feng Yunao yang terkejut. Semua orang di arena bela diri juga menatap 9 binatang suci itu dengan mata terbelalak. Namun Ye Yunfei hanya mengucapkan satu kata dengan tenang. Ia menyuruh Feng Yunao untuk pergi. Kemudian Ye Yunfei mengangkat tangannya dan melayangkan serangan telapak tangan dari kejauhan. Feng Yunao yang sudah terluka dan kehilangan semangat bertarung tidak mampu menahan serangan tersebut. Tubuhnya langsung terpental seperti layang-layang yang putus talinya dan jatuh keras di luar arena. Benturan itu bahkan menciptakan sebuah kawah besar di tanah. Seluruh lapangan latihan menjadi sunyi. Suasana begitu hening hingga hampir tidak ada suara yang terdengar. Ye Yunfei memandang Feng Yunao yang telah terpental keluar arena. Ia menepuk pakaiannya dengan santai seolah sedang membersihkan debu. Dengan nada tenang, ia bertanya apakah itulah yang disebut sebagai jenius dari Zhongzhou. Menurutnya, ternyata hanya seperti itu saja. Setelah mengatakan itu, Ye Yunfei langsung berbalik dan berjalan meninggalkan panggung dengan langkah santai. Di arena bela diri yang masih dipenuhi ketegangan, banyak orang mulai bertanya-tanya tentang teknik yang baru saja digunakan Ye Yunfei. Mereka merasa bahwa teknik itu tampak jauh lebih canggih dibandingkan seni iblis berlapis bulan surgawi yang digunakan oleh Feng Yunao. Bahkan ada yang merasa bahwa teknik legendaris milik keluarga Feng Yun itu tampak begitu mudah dihancurkan. Padahal selama ini seni iblis berlapis bulan surgawi sudah dianggap sebagai salah satu teknik kultivasi tingkat atas di seluruh benua Tianshuan. Karena itu, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa teknik yang digunakan Ye Yunfei pasti jauh lebih canggih dan menakutkan. Di atas panggung kehormatan, kedua dekan saling memandang. Keduanya sama-sama melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Dengan pengalaman dan wawasan mereka yang sangat luas, tentu saja mereka dapat menyimpulkan bahwa teknik yang digunakan Ye Yunfei jauh melampaui seni iblis berlapis bulan surgawi. Teknik seperti itu jelas merupakan sesuatu yang sangat berharga. Bahkan dapat diperkirakan bahwa jika rahasia teknik tersebut tersebar keluar, semua ahli di benua Tianshuan akan menjadi gila untuk mendapatkannya. Dekan You hanya bisa tersenyum pahit sambil mengatakan bahwa anak itu terlalu misterius dan tampaknya menyimpan terlalu banyak rahasia. Mendengar itu, Dekan Shangguan menyatakan bahwa ia harus berbicara dengan Ye Yunfei nanti. Menurutnya,
Ye Yunfei sama sekali tidak boleh dengan mudah memperlihatkan teknik seperti itu kepada orang luar, karena hal itu pasti akan menimbulkan banyak masalah. Dekan You mengangguk setuju dan menambahkan bahwa memiliki harta karun seringkali justru menjadi sumber bencana. Sementara itu di arena bela diri, tatapan tak terhitung jumlahnya mengikuti langkah Ye Yunfei yang perlahan turun dari panggung. Namun tiba-tiba sebuah suara muram terdengar dari udara. Suara itu menegur Ye Yunfei dengan nada dingin dan menuduhnya terlalu sombong karena berani melukai anggota keluarga Feng Yun. Sebelum kata-kata itu benar-benar selesai diucapkan, seorang lelaki tua berjubah hijau sudah muncul di udara dan melangkah di udara dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, lelaki tua berjubah hijau itu sudah berdiri tepat di depan Ye Yunfei. Dengan suara dingin ia menyatakan bahwa Ye Yunfei harus ikut kembali ke keluarga Feng Yun bersamanya untuk menerima hukuman. Pada saat yang sama, ia mengulurkan tangannya untuk menangkap Ye Yunfei. Kelima jarinya yang besar seperti gunung terus membesar di udara. Dalam sekejap Ye Yunfei merasakan bahwa ruang di sekitar tubuhnya tiba-tiba menyempit, seolah-olah ruang itu sendiri telah mengurungnya. Ye Yunfei langsung menyadari bahwa orang ini adalah seorang ahli dari alam gua surga. Di atas alam pendirian fondasi terdapat alam cairan mendalam, yaitu alam yang dimasuki oleh praktisi seni bela diri yang lebih kuat. Di atas alam cairan mendalam barulah terdapat alam gua surga. Seorang ahli dari alam gua surga sudah termasuk tokoh paling terkemuka di seluruh benua Tianxuan dan berdiri di puncak piramida kekuatan. Menghadapi serangan itu, Ye Yunfei langsung melepaskan kedua tinjunya secara bersamaan dan menggunakan 5 gerakan pertama dari jurus pembunuh Dewa Iblis Sejati. Gelombang energi tinju yang mengerikan langsung meluncur seperti gelombang pasang menuju lelaki tua berjubah hijau itu. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga melepaskan teknik kekuatan jiwa yang baru saja ia kuasai, yaitu pedang jiwa surgawi. Aura pedang yang tajam tiba-tiba menyerang lautan jiwa lelaki tua berjubah hijau tersebut dan menghantam tubuh jiwanya. Lelaki tua berjubah hijau itu tampak sedikit terkejut. Ia bahkan mengakui bahwa teknik bela diri kekuatan jiwa itu sangat luar biasa. Namun sebagai seorang ahli alam gua surga, kekuatan jiwanya sangat kuat. Dalam sekejap kekuatan jiwa yang dahsyat muncul di lautan jiwanya dan langsung memaksa pedang jiwa surgawi mundur. Teknik tersebut memang tidak mampu melukainya. Meskipun demikian, serangan jiwa itu membuat tangannya yang hendak meraih Ye Yunfei sempat terhenti sesaat. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Ye Yunfei segera mengaktifkan jubah bayangan surgawi. Kecepatannya meningkat 10 kali lipat dan dalam sekejap ia sudah menjauh dari lelaki tua berjubah hijau itu. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini membuat semua orang di arena menjadi sangat terkejut. Baik serangan lelaki tua berjubah hijau maupun perlawanan Ye Yunfei terjadi terlalu cepat sehingga banyak orang baru menyadari apa yang terjadi setelah semuanya selesai. Tidak lama kemudian beberapa petinggi akademi akhirnya mengenali lelaki tua berjubah hijau tersebut. Ia adalah Feng Yunqi. Di dalam keluarga Feng Yun, nama Feng Yunqi sangat terkenal. Ia merupakan salah satu ahli paling kuat di seluruh benua Tianxuan. Tidak seorang pun menyangka bahwa orang seperti itu akan tiba-tiba muncul di akademi penjaga. Feng Yunqi sendiri tampak sedikit malu karena serangan mendadaknya tidak berhasil menangkap seorang junior seperti Ye Yunfei. Ia kembali memanggil Ye Yunfei dengan dingin dan kali ini langsung mengulurkan telapak tangannya dari kejauhan. Sebuah kekuatan hisap yang luar biasa langsung muncul. Seolah-olah tangan raksasa tak terlihat mencengkeram tubuh Ye Yunfei dan mencoba menyeretnya. Pada saat itu Dekan Shangguan langsung berteriak menghentikannya. Dalam sekejap ia sudah muncul di samping Ye Yunfei. Dengan satu kibasan lengan bajunya, gelombang energi spiritual yang kuat meluncur keluar dan menghantam Feng Yunqi. Tekanan yang menekan tubuh Ye Yunfei langsung menghilang. Ye Yunfei memandang Feng Yunqi dengan mata yang dipenuhi niat membunuh dan menyebutnya sebagai bajingan tua. Pada saat yang sama Dekan You juga datang ke sisi Ye Yunfei untuk berjaga-jaga jika Feng Yunqi kembali menyerang. Feng Yunqi hanya mencibir. Tubuhnya tiba-tiba menjadi kabur dan dalam sekejap ia sudah berada di dekat sebuah lubang besar di samping arena. Ia membantu Feng Yunao yang terjatuh di sana untuk berdiri. Feng Yunao tampak sangat menyedihkan. Tubuhnya dipenuhi debu, wajahnya pucat, dan darah masih menempel di sudut mulutnya. Meskipun begitu, ia masih sadar. Dengan wajah penuh rasa malu, ia memanggil Feng Yunqi sebagai kakek kelima. Feng Yunqi berkata dengan tenang bahwa kekalahan kecil seperti itu bukanlah apa-apa. Menurutnya, rasa malu justru merupakan ibu dari keberanian. Mendengar itu, semangat Feng Yunao perlahan kembali pulih. Tidak lama kemudian Dekan You menegur Feng Yunqi dengan marah. Ia mempertanyakan alasan Feng Yunqi datang ke akademi penjaga dan bahkan berani menyerang murid akademi.
Feng Yunqi menanggapi dengan nada dingin. Ia berkata bahwa anak itu telah melukai anggota keluarga Feng Yun, sehingga Akademi Penjaga harus menyerahkannya kepada dirinya. Dekan Shangguan dengan tegas menjelaskan bahwa hari ini adalah kompetisi peringkat mahasiswa baru dan cedera selama kompetisi adalah hal yang tidak dapat dihindari. Ia meminta Feng Yunqi untuk tidak ikut campur dalam urusan akademi. Namun Feng Yunqi tertawa dengan angkuh. Ia menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan urusan Akademi Penjaga. Yang ia tahu hanyalah bahwa Ye Yunfei telah melukai anggota keluarga Feng Yun dan harus dihukum. Dekan Shangguan menjadi marah dan menyatakan bahwa Feng Yunqi telah bertindak terlalu jauh. Ia menegaskan bahwa meskipun keluarga Feng Yun adalah keluarga besar, Akademi Penjaga juga bukan kekuatan yang mudah ditindas. Feng Yunqi tetap bersikap arogan. Ia menyatakan bahwa jika Ye Yunfei diserahkan kepadanya, ia akan segera pergi. Namun jika tidak, maka masalah ini tidak akan berakhir hari ini. Dekan Shangguan langsung mendengus dingin. Ia menegaskan bahwa meskipun Dekan Shao dan 6 tetua akademi sedang tidak berada di tempat, bukan berarti Feng Yunqi bisa datang dan bertindak sesuka hati. Akademi Penjaga bukanlah tempat yang bisa diremehkan. Melihat situasi itu, Dekan Shangguan memerintahkan semua orang untuk mundur. Kekuatan Feng Yunqi terlalu besar, dan di seluruh Akademi Penjaga hanya 2 dekan yang mampu melawannya. Aura energi yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuh Dekan Shangguan. Seluruh dunia seakan bergetar. Para siswa di lapangan latihan merasakan tekanan yang sangat besar hingga sulit berdiri. Semua orang menyadari betapa mengerikannya kekuatan Dekan Shangguan. Namun Feng Yunqi tiba-tiba berbicara lagi. Ia mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak perlu sampai bertarung. Ia menyatakan bahwa ia menghormati Akademi Penjaga dan tidak ingin membuat masalah. Ia hanya meminta satu hal, yaitu agar Ye Yunfei mengajarkan teknik yang baru saja ia gunakan. Jika itu dilakukan, ia bersedia melupakan kejadian Ye Yunfei melukai anggota keluarga Feng Yun. Mendengar itu, Ye Yunfei langsung menyadari bahwa lelaki tua ini sebenarnya mengincar roda totem 9 istana yang baru saja ia gunakan. Dekan Shangguan dan Dekan You juga langsung memahami tujuan Feng Yunqi. Feng Yunqi ternyata ingin mencuri teknik kultivasi Ye Yunfei. Kedua dekan itu tidak bisa menahan senyum pahit. Hal yang paling mereka khawatirkan akhirnya benar-benar terjadi. Baru saja mereka khawatir teknik Ye Yunfei akan menarik perhatian orang luar, dan sekarang masalah itu sudah datang begitu cepat. Ketegangan di arena bela diri belum mereda ketika tiba-tiba sebuah suara lain terdengar. Seseorang dengan lantang menyatakan bahwa Ye Yunfei sudah 2 kali menindas klan Xiao di Akademi Penjaga. Ia menjelaskan bahwa klan Xiao di akademi tersebut didirikan oleh Xiao Ziang, seorang anggota dari klan Xiao mereka. Oleh karena itu, menurutnya tindakan Ye Yunfei jelas merupakan provokasi terhadap klan Xiao. Karena alasan itu, ia harus membawa Ye Yunfei kembali ke klan Xiao. Tepat setelah kata-kata itu terdengar, tawa keras tiba-tiba menggema. Sesosok pria tua bertubuh tegap dengan kulit kemerahan muncul di udara. Ia melangkah di udara seolah berjalan di tanah datar, lalu mendarat di arena bela diri dengan wibawa yang luar biasa. Ketika melihat orang itu, kedua dekan Akademi Penjaga langsung terkejut. Pria tua tersebut adalah Xiao Qianfeng. Ia merupakan salah satu pemimpin klan Xiao di Zhongzhou dan juga seorang ahli kuat dari alam gua surga. Namun kejutan itu belum berhenti. Tak lama kemudian sebuah suara tenang terdengar dari langit. Seorang pria berjubah brokat turun perlahan dari udara dan mendarat di hadapan kerumunan. Kedua dekan kembali terkejut. Orang itu adalah Wei Wuji. Ia merupakan seorang master dari sekte angin ilahi. Sekte angin ilahi adalah sekte kuno yang memiliki sejarah sangat panjang di Zhongzhou dan termasuk salah satu kekuatan teratas di wilayah tersebut. Kekuatannya bahkan tidak kalah dari Akademi Penjaga. Struktur kekuatan di Zhongzhou sendiri terkenal dengan istilah 3 klan, 2 klan, 1 akademi, dan 1 menara. 3 klan tersebut adalah klan Feng Yun, klan Xiao, dan klan Su. 2 klan merujuk pada klan angin ilahi dan klan api surgawi. 1 akademi adalah Akademi Penjaga. Sedangkan 1 menara adalah menara dan yang juga berada di Zhongzhou. Kini, 3 ahli alam gua surga, Feng Yunqi, Xiao Qianfeng, dan Wei Wuji, berdiri di arena bela diri. Tatapan mereka tajam seperti pedang ketika memandang Ye Yunfei. 3 kekuatan tak terlihat langsung menyapu langit dan menghantam ke arah Ye Yunfei. Untungnya, kedua dekan Akademi Penjaga berdiri di sampingnya. Mereka segera melepaskan energi mereka untuk melindungi Ye Yunfei dari tekanan tersebut. Melihat situasi ini, Dekan Yo merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Ia menyampaikan pikirannya secara diam-diam kepada Dekan Shangguan, mempertanyakan mengapa ketiga ahli kuat itu tiba-tiba muncul di Akademi Penjaga pada waktu yang sama. Dekan Shangguan juga merasakan keanehan itu. Ia mengangguk dan meminta Dekan You untuk berhati-hati serta bersiap menghadapi kemungkinan apapun. Kemunculan tiga ahli alam gua surga secara bersamaan di dalam wilayah Akademi Penjaga jelas bukan kebetulan. Tidak lama kemudian Feng Yunqi kembali berbicara. Ia menatap Ye Yunfei dengan dingin dan menanyakan teknik apa yang baru saja digunakan oleh pemuda itu. Ia menyatakan bahwa jika Ye Yunfei bersedia menyerahkan teknik tersebut kepadanya, maka ia akan membiarkan Ye Yunfei pergi dan tidak lagi mengejar masalah Ye Yunfei yang telah melukai anggota keluarga Feng Yun. Namun jika Ye Yunfei menolak, maka hanya ada satu hasil baginya, kematian. Feng Yunqi bahkan menyatakan bahwa karena Ye Yunfei telah berurusan dengan keluarga Feng Yun, maka Akademi Penjaga pun tidak akan mampu melindunginya. Teknik yang digunakan Ye Yunfei sebelumnya mampu menghancurkan seni iblis berlapis bulan surgawi dengan mudah. Hal itu membuat Feng Yunqi langsung menyadari bahwa teknik tersebut pasti sangat luar biasa. Keserakahan yang kuat muncul di hatinya. Ia membayangkan bahwa jika keluarga Feng Yun dapat memperoleh teknik kultivasi seperti itu, kekuatan mereka pasti akan meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Bahkan menguasai seluruh benua Tianxuan mungkin bukan lagi sekadar mimpi. Sementara itu, Wei Wuji memandang Ye Yunfei dengan ekspresi ramah. Ia berkata bahwa ia sangat mengagumi Ye Yunfei sebagai seorang pemuda berbakat. Ia kemudian menyarankan agar Ye Yunfei mengajarkan teknik tersebut kepadanya. Sebagai imbalannya, Wei Wuji bersedia menerima Ye Yunfei ke dalam sekte angin ilahi sebagai murid inti dan memberinya pelatihan terbaik. Ia bahkan menekankan bahwa sekte angin ilahi tidak kalah kuat dari Akademi Penjaga. Tidak mau kalah, Xiao Qianfeng juga berbicara dengan suara lantang. Ia mengatakan bahwa jika Ye Yunfei menyerahkan teknik kultivasi tersebut kepadanya, ia akan mempertimbangkan untuk menerima Ye Yunfei ke dalam klan Xiao dan bahkan memberinya nama keluarga Xiao. Dengan demikian Ye Yunfei akan langsung menjadi anggota inti klan Xiao. Tiga ahli alam gua surga itu jelas memiliki tujuan yang sama. Mereka semua mengincar teknik kultivasi milik Ye Yunfei. Melihat hal itu, Dekan Shangguan langsung meraung dengan marah. Ia menyatakan bahwa Ye Yunfei adalah murid Akademi Penjaga dan siapapun yang berani menyentuhnya harus siap berperang dengan akademi tersebut. Ia juga dengan tegas memerintahkan mereka untuk meninggalkan Akademi Penjaga. Namun Wei Wuji hanya tertawa keras. Ia mengatakan bahwa jika yang hadir adalah Dekan Shao bersama 6 tetua akademi, mungkin ia akan sedikit lebih berhati-hati. Namun menghadapi Dekan Shangguan dan Dekan You saja, ia sama sekali tidak merasa takut. Di tengah ketegangan itu, Ye Yunfei akhirnya berbicara dengan suara tenang. Ia menanyakan apakah mereka benar-benar menginginkan teknik kultivasinya. Wei Wuji segera menjawab dengan serius. Ia menyatakan bahwa ia adalah orang yang menepati janji. Jika Ye Yunfei bersedia mengajarkan teknik tersebut, ia tidak hanya akan menjadikan Ye Yunfei murid inti sekte angin ilahi, tetapi juga akan menerimanya sebagai murid sejatinya. Ia menekankan bahwa kesempatan seperti itu hanya diberikan satu kali dan ia tidak akan menarik kembali perkataannya di hadapan banyak orang. Begitu kata-kata itu terdengar, seluruh lapangan latihan langsung dipenuhi suara terkejut. Janji untuk menjadi murid sejati seorang ahli alam gua surga merupakan godaan yang hampir mustahil ditolak oleh siapapun di benua Tianxuan. Banyak siswa di arena memandang Ye Yunfei dengan rasa iri yang mendalam. Menjadi murid sejati seorang ahli alam gua surga berarti memiliki status yang sangat tinggi. Sejak saat itu, seseorang bisa berjalan dengan bebas di seluruh benua Tianxuan tanpa takut pada siapapun. Siapa yang berani memprovokasi murid sejati dari seorang ahli alam gua surga? Banyak orang yakin Ye Yunfei akan menerima tawaran tersebut. Bahkan kedua dekan Akademi Penjaga juga menatap Ye Yunfei dengan penuh perhatian, ingin mengetahui pilihan yang akan ia buat. Namun di hadapan semua orang, Ye Yunfei tiba-tiba berbicara dengan ekspresi penuh penghinaan. Ia menyatakan dengan dingin bahwa Wei Wuji hanyalah sampah yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi gurunya. Bahkan sekte angin ilahi menurutnya terlalu kecil untuk menampung dirinya. Setelah itu ia menoleh kepada Xiao Qianfeng dengan tatapan mengejek. Ia mengatakan bahwa Xiao Qianfeng terlalu banyak berpikir jika mengira Ye Yunfei ingin menggunakan nama keluarga Xiao. Menurut Ye Yunfei, klan Xiao tidak lebih dari sekadar ayam dan anjing yang tidak berarti di matanya. Kemudian ia memandang Feng Yunqi dengan dingin. Ia mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa Feng Yunao sudah merupakan kebaikan besar baginya. Namun Feng Yunqi justru menggunakan hal itu sebagai alasan untuk mencoba mencuri teknik kultivasinya. Ye Yunfei bahkan menambahkan bahwa mulai sekarang, jika ia bertemu anggota keluarga Feng Yun lagi,
ia akan membunuh mereka tanpa ampun. Seluruh lapangan latihan langsung terdiam. Semua orang terpaku di tempat dengan pikiran kosong, menatap Ye Yunfei dengan wajah tercengang. Menurut Ye Yunfei, sekte angin ilahi terlalu kecil. Klan Xiao hanyalah ayam dan anjing. Dan anggota keluarga Feng Yun akan dibunuh tanpa ampun jika bertemu lagi. Perkataan itu benar-benar mengejutkan semua orang. Sekte angin ilahi, klan Xiao, dan keluarga Feng Yun adalah 3 kekuatan besar di benua Tianxuan. Tidak ada orang yang berani bersikap tidak sopan kepada mereka. Namun seorang junior seperti Ye Yunfei justru menghina dan memprovokasi ketiga kekuatan itu sekaligus. Ini bukan lagi sekadar kesombongan. Ini sama saja dengan mencari kematian. Saat itu juga wajah Feng Yunqi, Xiao Qianfeng, dan Wei Wuji dipenuhi amarah yang mendidih. Xiao Qianfeng bahkan tertawa karena marah. Ia mengatakan bahwa sepanjang hidupnya ini adalah pertama kalinya ia mendengar seseorang berani menghina klan Xiao dengan cara seperti itu. Menurutnya, hidup Ye Yunfei sudah tamat. Wei Wuji juga tertawa dingin dan mengatakan bahwa Ye Yunfei menolak bersulang tetapi memilih minum hukuman. Ia menyatakan bahwa sekarang tidak ada seorang pun yang bisa melindungi Ye Yunfei. Sementara itu Feng Yunqi menatap Ye Yunfei dengan niat membunuh yang sangat kuat. Dengan suara dingin ia menyatakan bahwa Ye Yunfei tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membunuh anggota keluarga Feng Yun. Karena saat ini juga, ia akan menghancurkan Ye Yunfei berkeping-keping. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.